Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi, dan kali ini saya baru kembali dari Artomoro Seluler untuk beli Samsung Galaxy A51. Ya, sebenarnya sudah terlambat sih untuk mereview Samsung A51 ini, tapi lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, kalau kalian belum cuci tangan, kalian pause dulu video ini, cuci tangan dulu, dan nonton videonya di rumah aja ya. Karena kondisi di luar masih belum kondusif, jadi kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk memberantas virus corona ini. Oke, kita lihat di sini, di dalam kotaknya ada softcase dan ada buku panduan singkatnya. Ini dia handphonenya, jadi ini handphonenya yang saya beli berwarna hitam. Kemudian kita mendapatkan headphone atau earphone atau headset. Kemudian kita mendapatkan kabel USB Type-C untuk charging dan koneksi ke komputernya. Dan di sini kita mendapatkan power adapter 10 watt untuk charging handphonenya. Oke, jadi ini dia handphonenya. Sekali lagi, ini handphonenya berwarna hitam, dan kita lepas dulu stiker di bagian belakangnya dan plastik pelindung di sekeliling handphonenya. Ya, walaupun ini handphone baru, tetapi setelah saya pegang beberapa saat aja udah banyak sidik jari yang menempel di back cover handphone ini. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu handphonenya. Sementara menunggu handphonenya nyala, saya pengen kasih tahu kalian kalau ada sebuah tempered glass premium dari Famos. Tempered glass ini memiliki banyak fitur, salah satunya adalah oleophobic coating, dan ada juga fitur flexible glass. Jadi flexible glass itu kacanya dia lentur, sehingga memudahkan sekali pada saat proses pemasangan, dan juga perlindungannya menjadi lebih maksimal. Jadi flexible glass ini bukan plastik, tetapi dia benar-benar kaca yang fleksibel. Saat ini tempered glass ini tersedia untuk iPhone X ke atas ya. Oke, handphonenya sudah nyala dan kita setup dulu handphonenya ya. Oke, pertama kita pengen coba kamera belakangnya, apakah dia bekerja dengan normal. Oke, kamera belakangnya dia bekerja dengan normal. Kemudian saya pengen mencoba scanner sidik jarinya yang sudah saya registrasi sebelumnya. Dan di sini bisa kita lihat scannernya bekerja dengan baik. Oke, untuk memulai proses pembongkaran, pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Kemudian lepaskan SIM tray-nya, dan handphone ini sudah mendukung 2 nano SIM ditambah lagi dengan 1 slot micro SD card. Kali ini kita harus panaskan back covernya menggunakan heat gun supaya lemnya menjadi lebih mudah untuk kita buka. Kemudian saya gunakan suction cup dan saya angkat sedikit lalu saya congkel menggunakan alat congkel plastik berwarna kuning ini, sehingga back covernya terangkat sedikit dan bisa saya selipkan alat congkelnya. Congkelnya hati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di belakang back covernya. Kita membukanya dengan sabar, kita panasin lagi, kemudian kita congkel lagi. Dan di sini bisa kita lihat lem back covernya masih menempel dengan kuat. Dan akhirnya back covernya bisa kita buka. Dan masih ada sisa lem yang menempel ya. Oke, jadi back covernya ini terbuat dari plastik atau bahasa kerennya adalah polikarbonat. Dan di sini ada 14 baut yang harus kita lepaskan. Dan kalau kita lihat secara detail, di sini tidak ada stiker garansi ya, seperti handphone lainnya. Setelah semua bautnya kita lepaskan, kemudian kita congkel lagi frame-nya menggunakan alat plastik tadi. Untuk frame handphonenya ini juga terbuat dari plastik ya. Di bagian atas frame-nya terdapat antena untuk NFC. Ya, jadi handphone ini sudah dilengkapi dengan NFC.
Kemudian di bagian bawahnya terdapat speaker dan stiker penanda kerusakan air. Kemudian lepaskan soket baterai dan kabel fleksibel penghubung antara motherboard bawah dan atas. Kemudian lepaskan kabel antena dan ada satu baut lagi yang menahan motherboardnya. Dan ini adalah kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Kemudian kita angkat motherboardnya dan di sini kita lihat motherboardnya berwarna hijau seperti motherboard pada umumnya atau motherboard klasik pada umumnya. Jadi masih belum terlalu elegan seperti motherboard yang berwarna hitam. Di sini saya lagi melepaskan modul kamera belakangnya. Yang paling atas adalah kamera depth sensor 5 megapiksel. Di bawahnya adalah kamera utama 48 megapiksel tanpa OIS, masih elektronik ya stabilisasinya. Kemudian yang di bawahnya adalah kamera 12 megapiksel ultra wide angle dan yang paling kanan ini adalah kamera makro 5 megapiksel. Dan ini dia penampilan motherboardnya secara close up. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan warna motherboardnya berwarna hijau. Tetapi motherboard handphone lainnya sudah menggunakan warna hitam dan warna hitam itu menjadi terlihat lebih elegan. Tapi ya sebenarnya nggak ada perbedaan fungsi ya. Kemudian lepaskan kabel antena di bagian bawah dan lepaskan soket dari LCD-nya. Kemudian ada dua baut lagi yang harus kita lepaskan dan bisa kita lepaskan sensor sidik jarinya. Dan hampir seluruh handphone kelas menengah sekarang ini menggunakan sensor sidik jari seperti ini, dan ini hanya bisa berfungsi di layar yang menggunakan teknologi OLED. Kemudian PCB di bagian bawahnya bisa kita lepaskan. Dan bisa kita lihat di sini ada USB Type-C port dan headphone jack port yang mana masih belum dilindungi oleh karet di kedua portnya. Jadi masih belum terlalu bagus perlindungannya di sini. Kemudian kita lihat di frame utamanya, di sini ada penanda kerusakan air dan kemudian di bawah di sini yang bulat ini adalah vibratornya. Dan di sini baterainya menggunakan 4000 mAh yang mana sangat susah sekali untuk dilepas, jadi saya memutuskan untuk tidak melepas baterainya. Sepertinya sudah kebiasaan Samsung membuat baterainya untuk susah diganti ya. Nah, kita lihat di sini ada lubang untuk sensor sidik jarinya tadi. Dan di bagian atasnya juga ada lubang tembus pandang untuk sensor cahayanya. Ukuran layarnya ini 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus ya. Buat kalian yang masih baru, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @akmaryadi supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, saatnya untuk merakit kembali handphonenya. Jadi, kalau melihat dari build quality handphone ini, dengan harga sekitar 4 jutaan di saat saya membeli handphone ini, itu build quality-nya standar aja ya. Jadi, memang rata-rata seperti ini build quality-nya di handphone yang harganya 4 jutaan. Kadang handphone yang di atas 7 juta pun build quality-nya juga hampir sama seperti handphone ini, tetapi karena chipsetnya beda, otomatis harganya juga beda. Dan di sini handphone ini menggunakan chipset Exynos 9611 dan GPU Mali G72 MP3. Oh iya, di sini kita nggak bisa melihat chipsetnya ya karena dilindungi oleh plat besi yang disolder langsung ke motherboardnya. Kemudian kita pasang soket baterainya. Oh iya, handphone ini juga punya fitur unik lainnya yaitu ada antena NFC-nya. Sebelum kita pasang baut dan back covernya, kita akan tes terlebih dahulu handphonenya. Kita akan tes kameranya dan di sini kita bisa melihat kamera utamanya atau kamera belakangnya bisa bekerja dengan baik dan kamera depannya juga bekerja dengan baik. Kemudian kita akan tes fingerprint scannernya dan di sini fingerprint scannernya dia bekerja dengan baik seperti semula. Jadi nggak ada pemasangan yang salah di sini ya. Kemudian kita matikan lagi handphonenya dan kita pasang kembali semua bautnya. Dan di sini tidak ditemukan adanya stiker garansi ya di baut-bautnya. Kemudian kita bersihkan sisa lem yang ada di back covernya dan kita pasang lem adhesive yang ada busanya ini. Kita tambahkan sedikit aja karena yang lain masih bagus lemnya dan kita pasang kembali back covernya.
Kemudian tekan kembali back covernya secara merata sehingga semuanya merapat kembali seperti semula. Dan kita pasangkan yang terakhir adalah SIM tray-nya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe apabila belum, follow juga Instagram saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.